Damai nilai batama na mengatasi haganut paruhuron. Maman ramot kon uhur apa pikiran na siyam manjalohon hatane. Ibagas Kristus Yesus Tuhan tay. Amin. Harus membaca depan. Harus dihintar seluruhnya. Langsung. Ya. Bahasa Jawa sugeng ragu. Nah itu salah kan? Ya, monggo matur naon. Ya, luar biasa. Menunjukkan kita bantuan orang on menunjukkan bahwa kita berasal dari berbagai budaya. Ya, kita GPS kita halak si malung, tapi semua yang ada di GPS adalah orang yang marahab si malung. Itu yang luar biasa. Manita kan tadi panorangon dasmah hita bani hatani Tuhan ase dikahita biberta halaman 4 sada Musa minggu 2 ayat 10 das subani 25 Kejadian misalnya yang kedua ayat 18 sampai ayat 25. Di arah kedua dapat kita bahasa kita mah teks ini ambilan tahun meresponsornya. Sejarah kita. Sada Musa bindu 2 ayat 10 walu das subani ayat 25. Judul bagal ni panapaun ni bata bani si Hawa mulani para pengajaguan. Dop ay ni bata Jehovah mah sing diarjol main kunjung. Kubain babani sada pangurupi gabe parangguan ni. Jadi ibain si Adam ma kurang ni segala pinahan-pinahan ay pakon segala manuk-manuk na iawang-awang apa segala binatang na idarat tapi bani julma ay singdong jupa si pangurupi gabe parangguan bani. Jadi hunlay bata Jehovah masa dan naburu humbani rusuk na humbani si Adam. Dop ay ito gumaiya humbani si Adam. Halani ay tadi kuno ni dala hidup papani pakun ni inang ni. Lahu makasumani parinangon ni gak bisa ada daging masih dia. Amin. Saya merasni. Kita akan lupan nainarkan itu hanta Yesus Kristus. Kata ni Tuhan na ondo subata ibuat ma temani ambilan ta topik mingguan ta dos ilubi-lubi ini mebata. Ya. Setara di hadapan Tuhan. Jadi siapapun kita, baik laki-laki, baik perempuan, kita semua setara di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau kita pernah ikut dalam sebuah ibadah pernikahan di gereja, pastinya kita semua pernah menghadiri ibadah pernikahan di gereja. Pastinya kita mendengarkan satu ayat dari khotbah ini, ya di mana di sana dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya.
Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudah berapa kalikah kita mendengarkan kata itu? Mungkin sudah berulang kali kita mendengarkan. Dan kita mungkin sudah hafal tentang ayat ini. Tetapi ternyata, walaupun sudah begitu sering kali kita mendengarkan tentang ayat ini, tetapi seringkali terjadi ketidaksesuaian antara suami dengan istri. Ya, mungkin kita semua merasakan bagi keluarga yang sudah berkeluarga, dan bagi kaum muda sekarang juga, suatu saat Anda akan merasakan hal yang sama. Seperti apa yang dirasakan orang tua zaman sekarang. Kita hadapan, menurut penelitian, menurut penilaian seorang suami, selalu ada yang salah yang dibuat oleh istrinya. Dan menurut penilaian seorang istri, selalu saja ada perilaku suami yang membuat istri itu marah. Ya, bagaimana kita bisa menilai orang-orang terdekat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, orang tua kita. Pastinya kita pernah menemukan sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran kita. Apa yang mau disampaikan dari sana untuk kita, tidak ada yang 100% pas. Tidak ada yang 100% sempurna ketika kita melihat dan menilai orang yang ada di sekitar kita. Selalu ada yang salah. Tidak ada yang 100% benar. Tidak ada yang 100% pas sesuai dengan apa yang di hati kita. Oleh karena itu, ketika ada saja kekurangan pasangan hidup kita, ya kita tahu itu, dan kita mungkin pernah merasakan itu. Walaupun ada kesalahannya entah satu hal pun, perasaan kita kesalahan itu sudah begitu fatal. Padahal hanya kesalahan sedikit, hanya kesalahan lupa, hanya karena ya lalai atau apapun. Tapi bagi kita, karena itu pasangan kita, bagi kita adalah kesalahan yang fatal. Dan ada saja ketika kita melihat suatu kelebihan orang lain, maka kita langsung banding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Itulah yang sering kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Makanya tidak salah lagi apa yang dikatakan oleh orang lain, rumput tetangga jauh lebih indah daripada rumput di halaman sendiri. Satunya yang baik kita lihat dari orang. Itulah yang kita bawakan untuk kita bandingkan kepada pasangan hidup kita. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa masa berpacaran itu jauh lebih indah daripada orang yang sudah menikah. Ya, masa berpacaran jauh lebih indah daripada orang yang sudah menikah. Kenapa dikatakan demikian? Katanya, kalau waktu pacaran bisa ngobrol berjam-jam dengan si dia. Ya kan? Kita tidak terasa sampai jam 5 pagi. Allah Akbar, iya, udah jam setengah 5. Baru matikan. Gak terasa. Demikianlah ternyata ketika pacaran. Tapi setelah menikah, 1/4 jam saja berbincang-bincang dengan suami atau dengan istri Anda, sudah terjadi pertengkaran dan tidak ada solusi yang diambil. Ya kan? Baru 1/4 jam ngomong, udah langsung berantem. Dan yang lain lagi, ketika berpacaran, ada selalu kerinduan untuk bertemu dengan si dia. Kalau boleh teruslah bertemu. Bagaimana lagi dengan orang yang sudah menikah? Jangankan untuk melihat, kadang-kadang ada rasa bosan. Bahkan lebih enak mencari teman di warung kopi, di kafe untuk teman ngobrol daripada pasangan sendiri di rumah. Itulah yang terjadi bagi kita. Dan kita menganggap bahwa rumah kita adalah seperti hotel, hanya untuk tempat tidur, dan tidak ada komunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah kita, dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa ya lebih romantis orang yang masih pacaran daripada orang yang sudah menikah? Padahal kesempatan untuk romantis itu jauh lebih memungkinkan bagi orang yang sudah menikah. Saudara-saudara, ada kalanya dahulu sampai sekarang di dalam rumah tangga itu akhirnya ada pertengkaran, akhirnya ada perselisihan.
bahkan akhirnya bisa salah mengambil keputusan, dan pada akhirnya akan bercerai. Tetapi masih banyak keluarga-keluarga rumah tangga yang mengingat perjanjian pernikahan di hadapan Tuhan. Masih banyak orang yang mengingat. Dan ada orang yang mengingat tapi dia tidak mampu untuk mempertahankan karena permintaan sebelah pihak dan lain sebagainya. Kita berjanji di hadapan Tuhan untuk seia sekata, hidup setia dalam suka dan duka, dalam sakit walaupun sehat, dalam sukses walaupun bangkrut, dalam kaya atau miskin, dan sampai akhir hidup kita, sampai kematian memisahkan kita. Jadi hal itulah yang penting kita pertahankan, supaya keluarga kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita, menjadi teladan bagi cucu-cucu kita, dan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu pada hari ini kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan ini untuk dapat mencerminkan keluarga surgawi, untuk dapat mencerminkan keluarga yang dibentuk oleh Allah, dengan memahami bahwa kita semua baik laki-laki, baik pun perempuan, suami istri, kita setara di hadapan Tuhan. Jikalau kita lihat ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ternyata Allah menciptakan pasangan yang sepadan dengan kita. Mari kita tanyakan dalam hati kita masing-masing, baik inang, baik bapak yang ada di sini. Benarkah pasangan Anda adalah pasangan yang sepadan yang Tuhan jadikan untuk Anda? Oh, benar? Iya, mudah-mudahan masih dong. Benarkah dia pasangan yang sepadan? Atau kita mengatakan dalam doa Tuhan, kayaknya salah ini Tuhan, karena tidak seperti yang kuharapkan. Benarkah dia orang yang sepadan? Keluarga yang sepadan adalah inisiatif. Keluarga yang sepadan adalah ide yang terbaik dari Allah buat kita. Jadi siapapun pasangan kita, itu adalah ide terbaik dari Allah. Inilah yang sepadan denganmu. Jadi Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Pada penciptaan Allah, pada hari pertama sampai hari yang kelima, Allah mengevaluasi penciptaannya. Dia mengatakan semua ciptaannya baik adanya. Namun di hari yang ke-6 dia mengatakan bahwasanya tidak baik untuk Adam yang sendirian. Tidak baik untuk Adam yang sendirian. Itulah sebabnya Allah sendiri berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ada hewan di sana, ada tumbuh-tumbuhan di sana, tidak ada yang cocok bagi Adam, tidak ada yang sepadan, tidak ada yang setara dengan manusia itu. Artinya di sana yang namanya harta, yang namanya kekayaan, yang namanya rumah mewah, yang namanya mobil mewah, uang, kenikmatan, makanan yang enak, prestasi, tidak ada yang sanggup memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan, dan tidak bisa mengganti kebahagiaan keluarga kita sendiri. Itu tidak bisa tergantikan. Oleh karena itu, apa yang sebenarnya yang kurang bagi Adam pada waktu itu? Bukankah Taman Eden itu sudah begitu sempurna diciptakan Tuhan? Semuanya lengkap ada di sana. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada yang pas, tidak ada yang cocok bagi Adam. Jadi yang terpenting adalah kasihmu, perhatianmu, kesetiaanmu yang betul-betul mengasihi keluargamu. Itulah kebahagiaan sejati bagi pasanganmu. Bukan hartamu, bukan apa yang kamu miliki, tapi kasihmu, kesetiaanmu. Itulah yang diharapkan, kebahagiaan dari pasangan hidup kita. Yang luar biasa di sini adalah saat Tuhan menciptakan penolong yang sepadan bagi Allah, bagi Adam, Allah sendiri yang mengambil perempuan itu dari tulang rusuk Adam. Tidak diambil dari tanah si Hawa itu, perempuan itu. Tidak diambil dari tulang rusuk gajah ataupun tulang rusuk harimau supaya perempuan itu jauh lebih kuat. Tidak diambil dari tulang rusuk ikan paus mungkin supaya perempuan itu lebih pintar berenang. Tidak diambil dari bunga-bunga yang ada di sana, tumbuh-tumbuhan, supaya perempuan itu jauh lebih indah daripada laki-laki itu.
Tetapi apa yang kita lihat di sini, dia diambil dari bagian tubuh manusia itu sendiri, yaitu tulang rusuknya. Bukan dari tulang kakimu untuk kau injak-injak, bukan dari tulang tanganmu untuk kau pukuli, bukan dari tulang kepalamu untuk menjadi bos bagimu, tapi dari tulang rusukmu. Ingat kita dari tulang rusukmu, pas di sampingmu, ya, tulang rusuk pas di samping kita dan berada di bawah tangan kita untuk dikasihi, untuk dilindungi. Itulah artinya. Jadi seorang suami harus mengasihi istrinya karena tulang rusuknya dekat dengan hatinya. Seorang suami harus melindungi istrinya sebab istrinya itu tulang rusuknya yang berada di bawah tangannya, yang harus dirangkul setiap saat. Dan ingat juga bagi perempuan, bukan hanya itu, perempuan juga ingatlah fungsi tulang rusuk. Apa fungsi tulang rusuk itu? Melindungi organ tubuh yang penting dalam tubuh seperti paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya. Di sana bisa kita lihat jikalau tulang rusuk itu adalah melindungi, sudah haknya juga untuk mengasihi suaminya. Ya, kita sama-sama mengasihi, sama-sama peduli, sama-sama perlu satu dengan yang lain. Ternyata disitulah kita tahu bahwa seharusnya relasi dan perempuan dan laki-laki itu, baik suami istri, harus saling mengasihi, harus saling melindungi, sebab pasangan kita adalah penolong yang sepadan dengan kita. Istri kita adalah penolong yang sepadan dengan kita. Suamimu adalah orang yang sepadan denganmu. Sepadan artinya adalah saling melengkapi. Ya, bagaimanapun kelebihan suami, kelebihan istri, bagaimanapun kekurangan suami, kekurangan istri, kita semua saling melengkapi dalam rumah tangga kita. Benarkah kenyataan rumah tanggamu demikian? Itu yang ditanyakan Tuhan bagi kita. Benarkah kita sudah melengkapi? Katakanlah kepada istrimu, aku tidak lengkap tanpamu. Baik, nah tahun Indonesia lebih bapak bani inangi. Aku tidak lengkap tanpamu. Oke, bagas syukur banyak. Nasi minangon, katakan dulu kepada bapak, aku tidak lengkap tanpamu. Jujuran do inang monte, iya, inang jauh lebih jujur daripada bapak. Tapi aku hurni bapak namin hujai do, tapi maka tahun do agak sulit itu. Ya, tetapi pada kenyataannya kita lebih sering mengatakan kalau bukan karena aku kamu tidak ada apa-apanya. Kalau kau tidak menikah denganku, nggak tahu kau mau jadi manusia apa kau. Itu yang sering kita ucapkan kepada pasangan hidup kita. Kalau bukan karena aku, kamu tidak ada begini sekarang, tidak begitu, tidak atau apapun itu. Itu yang kita ucapkan kepada pasangan kita. Yang menjadi pertanyaan, sadarkah kita apa firman Tuhan itu kepada kita bagi orang yang sudah berumah tangga? Aku akan menjadikan penolong bagimu yang sepadan denganmu. Ya, aku akan menjadikan bagimu penolong yang sepadan denganmu. Itulah yang sepadan. Siapa yang bersama dengan kita pada saat ini, itulah yang sepadan. Ada dua kesalahan dari hal yang dilakukan oleh manusia dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan sembarangan menggantikan posisi Tuhan seolah-olah kita sendiri yang membuat pasangan kita jadi penolong yang sepadan bagi kita. Ya, kalau kita mengatakan kalau bukan tanpa kau itu tidak ada apa-apa. Artinya di sana kita sedang menggantikan posisi Tuhan, bahwa kita yang menentukan seorang perempuan, istri kita menjadi orang yang sepadan bagi kita. Ataupun perempuan mengatakan demikian kepada laki-laki. Bukan manusia yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menjadikan bagi kita penolong yang sepadan. Kesalahan yang kedua, bagi orang tua yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan, kok bisa-bisanya ya kita menentukan pasangan hidup anak kita? Ini koreksi bagi orang tua yang punya anak, punya boru. Jangan pernah menentukan pasangan hidup anakmu. Jangan gantikan posisi Tuhan menjadi kau buat menjadi posisi orang tua. Harus seperti ini nak, harus yang bagi seperti ini. Kalau kami bilang tidak ya tidak. Jangan gantikan posisi Allah.
Allah tidak mengatakan di situ orang tua akan menjadikan penolong bagi anaknya yang sepadan dengan dia. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Walaupun orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan ya untuk memelihara anak-anaknya. Tetapi itu adalah hak Tuhan, bukan hak orang tua. Makanya adong dosa ada lagu Dormani Somal ini judul nih bani basusi maluma. Ado giduling nih. Mulai utarik lebih not. Oh sonon. Gue tinggi tuh wali gorenda tuh wali pada kita ada posisi yang berijo. Ayang gorosu dobu todo sengadong si sol solanku gesona holidop ni helamu. Ayang gona itodo-todo helamin gaberok kapu pala holang holi holong ise masih sol-solanku. Naim malagu yang mengatakan kalau karena sukanya, kalau karena cintanya aku sama dia, tidak ada nantinya yang kusesali. Gimana pun nanti helamu inang, gimana pun nanti permainmu gak akan kusesali. Tapi karena jikalau orang tua yang menunjukkan pasangan hidupnya, kalau nanti terjadi kesenggangan antara kasih di antara mereka berdua, siapa yang akan kusesali? Apakah orang tuaku? Aimahasih halanya ubanita, jangan pernah tentukan rokap ini ombakta. Makanya banyak akhir lagu ayat tahun rokap ni badan lang tarayak senghita si botol ai. Di sana ada pengakuan bahwa hanya Tuhan yang mengetahui. Ya, on menjadi koreksi mau bani hita hanya Tuhan dan tahu dan Tuhan yang menentukan. Sebab pasangan hidup kita adalah pilihan terbaik dari Allah. Ingat kita mon, age inang age bapa itu ngatungan di rumah tangga kita. Dia adalah pasangan yang dipilih Allah, orang yang terbaik bagimu. Jangan pernah menghinanya, jangan pernah merendahkannya, jangan pernah membuat dia tidak berarti dalam rumah tanggamu. Kalau demikian, Anda sedang menghina Allah, Anda sedang menghina perencananya, Anda sedang menghina orang yang mendesain, Allah yang mendesain. Anda sedang menghina pembentuk daripada keluarga itu, yaitu Allah. Jadi tugas kita adalah memperjuangkan, mau mendoakan agar keluarga kita tetap baik, tetap bahagia, tetap harmonis, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan pernah berpikir negatif bahwa keluargamu akan hancur. Jangan pernah berpikir bahwa keluargamu akan bercerai. Jangan pernah berpikir bahwa keluargamu akan berantakan. Ingat Bapak Inang, itu adalah rencana iblis untuk menghancurkan keluarga yang telah dibentuk oleh Allah. Jadi jikalau ada masalah, jikalau ada pergumulan dalam keluargamu, jangan terburu-buru konsultasi dengan orang lain. Jangan terburu-buru bercerita kepada orang lain. Jangan terburu-buru bercerita kepada orang tuamu, bercerita kepada mertuamu. Tetapi selesaikan bersama-sama. Panggil Tuhan, sebab Allah sendiri yang sanggup membuat keluarga kita bahagia, sebab dialah inisiatifnya, dialah inisiatornya. Tuhan yang membentuk rumah tangga kita, Tuhan yang menciptakan. Ya datanglah kepada penciptanya. Jangan cari solusi dari orang lain. Keluarga kita itu sepadan, setara, pas, tanpa kehadiran pihak yang ketiga. Ya itu harus kita pegang. Keluarga kita harus sepadan, harus pas, harus setara, tanpa kehadiran orang tua, tanpa kehadiran keluarga, dan bahkan tanpa kehadiran anak pun. Keluarga Anda harus pas. Keluarga Anda harus sepadan. Anak itu hanya plus berkat Tuhan, tambahan dari berkat Tuhan, bukan berkat itu seutuhnya. Kita kan sudah diberkati. Tambahan dari berkat itu ya anak. Kalau belum punya anak, jangan sampai itu yang membuat kita tidak sepadan dengan pasangan hidup kita. Ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Adam. Pada waktu itu, Adam sedang tidur. Tuhan bekerja baginya. Tuhan mempersiapkan penolong yang sepadan baginya. Jikalau sampai saat ini pun, kita yang belum punya anak, jangan oleh karena itu kita meninggalkan keluarga kita. Jangan oleh karena itu kita tidak sepadan lagi dengan keluarga kita. Ingat, Tuhan sedang merancang yang terbaik bagi kita pada waktu yang tepat untuk diberikan bagi kita. Ya,
Ingat tidak? Tuhan sedang merancang. Pada waktu Adam tidur, Tuhan sedang merancang yang terbaik, yang paling tepat, dan akan diberikan pada waktunya. Di mana ketika diciptakan, Adam tidak langsung diciptakan si Hawa, tapi ada prosesnya. Demikianlah kita menunggu juga di dalam kehidupan kita. Jangan rusak rumah tanggamu hanya menginginkan kehadiran anak di tengah-tengah keluargamu. Kita akan Bapak Inang, buatlah keluargamu jadi berkat bagi anak-anakmu. Buatlah keluargamu menjadi berkat bagi cucu-cucumu, orang-orang yang ada sekitarmu. Jangan kita membuat banyak orang, kaum remaja dan kaum muda sekarang khawatir berumah tangga karena sikap hidup kita. Akhirnya karena mereka melihat kita, mereka takut nantinya kalau keluarga mereka seperti keluarga kita. Mereka takut nantinya kalau keluarga mereka tidak seperti surga, tapi seperti neraka, karena teladan yang kita berikan. Dan perlu ini bahwasanya kita harus memberikan teladan bagi orang lain. Apabila kita pada ambilan suami istri diciptakan alat sepadan, setara. Ayat 18b dikatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong dalam bahasa Ibrani eser ini yang artinya untuk menyelamatkan, untuk membuat dia menjadi kuat. Jadi kehadiran istri, kehadiran perempuan bagi laki-laki membuat laki-laki itu menjadi dahsyat, membuat laki-laki itu menjadi kuat, membuat laki-laki itu menjadi sungguh amat baik. Jadi untuk menjadi pasangan yang serasi, pasangan yang seimbang, pasangan yang sesuai, perlu diingat kita, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan fungsi kepala keluarga dan istri di dalam rumah tangga kita, sebab kita diciptakan Allah sebagai orang, sebagai penolong, sebagai orang yang sepadan dengan pasangan hidup kita. Kenapa banyak keluarga yang berantakan? Yang menjadi pertanyaannya. Kenapa banyak keluarga yang berantakan? Karena memiliki tujuan yang salah dalam berumah tangga. Tujuan kita salah, dasar kita salah berumah tangga, motivasi kita berumah tangga salah. Seringkali contohnya, ada orang berumah tangga, kalau nanti saya sudah menikah dengannya, saya akan bahagia, saya akan senang, saya akan nyaman. Tidak dikata-katai orang lagi, tidak laku-laku. Bahkan kalau saya sudah menikah nanti, enggak ditanyai orang ketika mendatangi acara pernikahan, kamu kapan nyusul? Nah, itu yang sering dibalas kaum muda ketika ada penguburan, ditanya sama orang tua, bapak kapan nyusul? Ya kan? Itu alasannya seperti itu, supaya bahagia, supaya tidak ditanyai orang. Kalau prinsip kita masih ingin dibahagiakan, jangan dulu menikah, menyesal nanti kau. Menyesal nanti kita kalau ingin dibahagiakan ya. Karena sudah banyak keluarga-keluarga yang menyesal karena prinsip itu. Ingat, Tuhan membuat rumah tangga kita supaya untuk saling membahagiakan, bukan untuk dibahagiakan. Ingat kita ada suami atau istri pun itu, atau siapapun kita ada untuk membahagiakan, bukan untuk dibahagiakan. Jadi ingat kita bahwa istri diambil dari tulang rusuk, dekat ke hati, di bawah tangan untuk dikasihi dan dilindungi. Dan istri itu adalah tulang rusuk yang fungsinya untuk melindungi hati. Jadi Tuhan membentuk rumah tangga itu untuk saling membahagiakan, untuk saling mengasihi, saling melindungi. Jikalau suami sudah berusaha untuk membahagiakan istrinya dan istri berusaha untuk membahagiakan suami, otomatis bahagia dong. Karena itu. Tapi kalau kita hanya ingin bahagia, di mana bahagianya? Tujuan kita adalah supaya kita membahagiakan, bukan supaya dibahagiakan. Masih kalau prinsipmu menikah itu bahwasanya kamu akan bahagia, itu masih prinsip yang sama. Perbaiki dulu prinsipmu baru menikah. Menikah itu indah, menikah itu enak, menikah itu bahagia jikalau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau kita masih menginginkan berjalan sesuai dengan rencana kita, kemauan kita, keluargamu akan hancur. Ingatlah itu. Menikah itu tidak seindah foto dan album foto dan video pernikahanmu. Tidak seindah itu. Menikah itu tidak seindah video pernikahan, foto prawedding. Tidak seindah itu, Bapak Inang. Bisa kita ingat bahwa ada foto yang diedit,
Ada foto yang dihapus. Dari 1 hari pernikahan yang keluar hanya 2 album. Berapa lagi foto yang telah dihapus? Dari 12 jam, mulai pagi sebelum ke gereja sudah disuting, sampai malam jam 8, pagi jam 8, sampai malam jam 8, 12 jam. Tetapi yang keluar hanya 2 jam, 2 kaset, 2 disk. Di mana yang 10 jamnya? Ternyata benar apa kata orang lain yang mengatakan bahwa rumah tangga yang sebenarnya adalah foto dan video pernikahan Anda yang sudah dibuang, yang jelek, yang tidak bagus. Itulah kenyataan. Jadi oleh karena itu jangan berharap rumah tangga itu bahagia. Itulah kenyataan rumah tangga. Oleh karena itu suami dan istri dipersatukan oleh Allah adalah pasangan yang sepadan, berusaha untuk saling mengasihi, untuk mewujudkan, untuk menjadikan foto dan video yang sudah baik itu, yang sudah bagus itu, yang diberikan kepada itu, itulah wujudkan dalam rumah tanggamu. Karena kenyataannya adalah yang tidak bagus. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menunjukkan yang bagus, yang terakhir kali yang diberikan bagi kita. Angko lalap no hita merjunggapi i rumah ta, angko lalap no hita mertinggili i rumah ta, masukkan aja foto yang digantung di rumah kita, foto pernikahan itu ke gudang. Kasihan fotonya, di sana senyum, tapi di sini berantakan. Ya cabut aja, turunkan. Nanti kalau sudah baik-baikan lagi ya. Seharusnya begitu. Kasihan fotonya, bukan kita yang kasihan kan ayo. Ya bata akan lupa. Selanjutnya ayat 20. Apa jawaban Adam saat memperkenalkan Hawa kepadanya? Dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Pengakuan Adam ini jelas mengatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Artinya tulang dari tulangku dan daging dari dagingku adalah orang yang paling dekat, bagaikan diri sendiri yang sama dengan diri kita. Laki-laki dan perempuan itu setara sepenuhnya, tidak ada bedanya. Itulah yang disediakan oleh Tuhan. Adam mengakui pada waktu itu, sebelum perempuan itu diciptakan, dia kesepian. Adam sungguh bahagia melihat teman yang sepadan dengan dia yang diberikan oleh Allah. Yang dikatakan oleh Adam itu, ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku, bukan rayuan gombal Bapak Inang. Itu bukan rayuan gombal Adam kepada Hawa pada waktu itu. Karena kenapa? Saat kita pacaran ada banyak rayuan gombal laki-laki kepada perempuan. Kaulah bintangku, kaulah bulanku, 1 hari tanpamu bagaikan 1 tahun. Dan bahkan banyak hal-hal yang lain. Tapi bagaimana setelah berumah tangga, apa yang kita katakan? Kaulah bintangku, kaulah bulanku, ya memang gara-gara kau banyak utangku. Kita katakan lagi, kau binatang, kau babi, kau anjing, kau ya kera, kau tikus, dan lain sebagainya. Itulah yang kita ucapkan kepada pasangan kita. Tetapi kita lihat kembali, Adam melihat tidak ada yang cocok darinya, dari binatang-binatang itu. Tidak ada yang cocok. Kenapa kita mau mengatakan pasangan hidup kita, kau babi, kau anjing, dan lain sebagainya. Jadi bagi kita semua, perlakukanlah keluargamu, pasangan hidupmu dengan baik. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rumah tangga yang dijadikan Allah, 1 laki-laki, 1 perempuan. Tidak ada rumah tangga yang dijadikan Allah 2 laki-laki. Berarti jangan logicon homo. Tidak ada yang dijadikan Allah 2 perempuan. Tidak ada yang lesbian. Aido naya tahun mubanihi. Jikalau masih ada di antara kita yang bukan 1 laki-laki, 1 perempuan, cuci dulu otakmu melalui firman Tuhan. Yang salah itu dirimu. Jangan salahkan orang lain karena penyakit atau karena apapun. Cuci dulu otak pakai ini. Apa sebenarnya? Apa tujuan Allah menciptakan kita dalam kehidupan kita? Ada arti John bahwa meninggalkan ayahnya dan ibunya bukan berarti tidak peduli kepada orang tua, bukan berarti tidak menghargai orang tua. Orang yang memilih untuk menikah adalah orang yang sudah dewasa, yang siap untuk mandiri. Ingat kita, mereka sudah siap dan mengatakan mereka dewasa dan siap untuk mandiri, tidak bergantung lagi kepada orang tua. Iya, tidak bergantung lagi kepada orang tua. Selama
ini dia bertanggung jawab kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Tapi setelah dia menikah, dia sudah ditunggu oleh tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang penuh kepada keluarganya, kepada istrinya sendiri. Makanya kamu bersatu dengan istri. Bukan dikatakan oleh yang menikah, tetaplah bersatu dengan orang tuamu. Tidak. Bersatu dengan istrimu. Dan orang yang sudah menikah suami istri, bagaikan dua kertas putih yang ditempelkan. Yang bisa membuat dia menempel hanya lem. Lem itu adalah cinta. Lem itu bukan orang tuamu. Lem itu bukan mertuamu. Lem itu bukan kerabatmu. Tapi itu hanya cinta. Jangan masukkan siapapun dalam lem itu. Hai dunia tahun ubani hijau. Asih ubani akan upan orang tua. Jangan pernah ikut campur dengan rumah tangga anak-anakmu. Kecuali kedua pasangan itu memintanya. Angko pita borumu do atap anakmu do mangindo ikut campur ham. Jangan. Jikalau mereka berdua meminta untuk ikut campur, baru ikut campur. Jangan pernah campuri rumah tangga anak-anakmu. Jadi dua masalah orang tua yang biasa terjadi dengan hal ini. Memaksakan anak yang sudah menikah tinggal tetap bersama dengan orang tua. Ini juga adalah kesalahan bagi kita orang tua. Mereka sudah mandiri, mengelola kehidupan sendiri. Asyah, apapun kekurangan mereka, apapun kelebihan mereka, mereka yang tahu. Jangan diketahui oleh siapapun. Kalau ada pun masalah pergumulan mereka diselesaikan bersama dengan Tuhan, bukan dengan orang tua. Makanya perlu payah-payah kita orang tua on. Jangan pernah kita sebagai orang tua untuk meminta cucu untuk tinggal di rumah kita. Jangan. Itu juga adalah hal yang salah. Emang kita belum puas punya anak. Udah besarkan mulai kecil sampai besar. Udah punya anak-anak kita minta lagi anaknya. Orang tua kong kada songonai halani kakakku dong madong nyombah nih kan. Ipagindoni asih utama nyombah on. Anak ni kakakku. Baru 2 tahun pa ni bain lama anak musan nari. Ini anak ni si dia duit. Ya kan itunya. Seringkali orang tua ini mengatakan opung itu lebih mengasihi cucunya daripada orang tuanya mengisi anaknya. Berarti nyombahmu penginan sunai itu kan? Kolongan duhur nyopung ninan badi nyombahmu atau kolongmu badi nyombahmu. Pertanyakan kembali kepada diri kita. Benarkah memang kita melakukan demikian? Itu adalah prinsip yang salah. Orang tua pasti jauh lebih mengasihi anaknya daripada mengasihi cucunya. Diubani kita kehidupan orang tua, mari kita perbaiki kehidupan kita ke depannya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Jadi apapun masalah pergumulanmu dalam keluargamu, jangan mudah bercerita kepada orang lain. Pada orang tua pun jangan pernah ceritakan. Selesaikan masalahmu sendiri. Selesaikan masalahmu berdua berdasarkan firman Tuhan. Itulah buktinya bahwasanya kamu sudah dewasa, kamu sudah mandiri. Kamu yang minta kamu dewasa kok. Kamu yang minta kamu mandiri kok. Kok libatkan orang tua? Jadi itulah panggilan kita. Jadi bani kita akan umpan ikat juga ke bani kita. Dewasa. Tuhan menjadikan keluarga kita sepadan, setara, seimbang, pas, sesuai. Jadi jikalau demikian, semakin banyak kecocokan, maka semakin sedikit cekcok. Mendingan kita, anggo semakin banyak kita cocok dengan pasangan kita, maka semakin sedikit cekcok. Jadi bersatu artinya John melekat, menempel, dua menjadi satu. Mereka keduanya telanjang tapi mereka tidak merasa malu. Itu bisa ada jikalau kita menganggap pasangan kita setara. Angko lang setara ay boy lang mailahita telanjang ya pakoni hasumanta. Makanya sukun-sukun dengan siapa anja telanjang. Nah itu. Pokoknya naburu na luar ay. Pokoknya selingkuhanmu ham telanjang. Jikalau demikian berarti kita setara dan cocok dengan dia, kan itu. Aku pokon pelacur mah boleh, kan itu. Lawi itu ujai, berarti dos itu semua pelacur roman itu. Karena barang siapa yang berani telanjang dengan orang lain dia setara dengan dia. Jadi kumar dosa lah kayak perdosa mau manita. Unma na perlu pemani cicolo manta. Jadi mari bersama-sama membentuk keluarga kita seperti rumah tangga yang dahulu ditetapkan oleh Allah. Bagaimanapun kondisi keluarga kita sekarang dalam Tuhan, masih ada pengharapan. Walau sehancur apapun dalam Tuhan ada pengharapan. Oleh karena itulah Yesus datang ke dunia ini. Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Maka Tuhan datang untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, supaya keluargamu juga bisa kembali seperti keluarga yang telah ditetapkan
oleh Allah. Jadi serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa memperbaiki keluarga kita. Jadikan keluargamu seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi. Nah, bersatu kita teguh, bercerai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Aima, nagami prinsip keluarga. Tapi dong mani prinsip corona bani panoramun COVID-19. Bersatu kita corona, bercerai kita selamat. Nah itu kan, angguria pria mertupu-tupu so corona mah itu. Corona. Tapi anggur bercerai berjarak-jarak bermaksud tidak. Bercerai rumah tangga. Selamat. Iya, jadi mari buat prinsip semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi badi kita haganupan 10 tahun maki KP Samarinda on hari Selasa ini. Jadi adong istilah kebiasaan dari rumah akan terbawa-bawa keluar. Bagaimana doi colom kita? Anggo marusaha do hita diar rumah tangga ta. Gereja tahun pe diar do. Tapi anggo do rumah tangga ta bilang diar be, paya do hita diar agidar. Karena kebiasaan dari rumah akan terbawa-bawa ke gereja, akan terbawa-bawa keluar. Mari mulai memperbaiki hal-hal yang terkecil dalam rumah tanggamu, maka kita juga akan bisa memperbaiki hal-hal yang besar di rumah keluarga yang lebih besar lagi yang dipanggil Tuhan kita satu keluarga di dalam GKP Samarinda ini. Jadi na perlu ubani hita, na perlu ingat kita saparangguan do hita halani ay marsiurupan mak. Ana itu ya tahun icon. Ang ubani tahun hama bani parinangonmu, ubani paramangonmu saparangguan do hita halani marsiurupan mahita. Aku bani bahasa Indonesia tahun kita ini sepadan. Oleh karena itu tolong menolonglah. Jadi aku marah kuri bapak aku bani inang, aku marah kuri na inang aku bani bapak katakon malabani. Saparangguan do hita dah bersyurupan mahita. Selalu saya marah. Karena itu mari memperbaiki hidup ke depannya. AHP, nah ia harus sukun hita bani parguluhanon. On mak prinsip keluarga dan prinsip kubani hita gereja. Di sukun hatani upasa makatakon, anggo GKP Samarinda baru ulang tahun napa 10 lukun no. Jadi saparangguan do hita halani ay marsiurupan mah. Nah itu jadi gereja di rumah tangga ta mending untuk tetap do hita marsiurupan. Tuhan tidak pernah menginginkan keluarga kita berantakan. Tuhan tidak pernah menginginkan keluarga kita rusak. Tetapi walaupun sudah rusak, walaupun sudah berantakan, maka mintalah kepada Tuhan untuk diperbaiki kembali. Ya. Jadi perbaiki kembali. Mari kita perbaiki diri kita dan mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi keluarga yang dikehendaki oleh Allah.